apa kabar? Pastinya baik-baik aja ya. Dan corona bukan halangan untuk mencari uang. Dan kali ini gua mau naik taksi online ya. Dan gua mau cari tahu mau tanya-tanya suka duka ya, menjadi taksi online ya. Oke, sampai jumpa lagi. Hai, pagi, dan kali ini gua udah sama driver berikutnya ya. Dan kali ini drivernya cewek lagi. I'm so lucky because I met the women driver again for the second time for this week. Oke, dan kali ini dengan siapa Mbak? Vera. Vera, hai. Bula ini cantik banget begitu. Dan gue happy banget ketika gue mau berangkat kerja terus drivernya cewek gitu ya. Dan kemarin gue udah nge-shoot ya, kemarin juga drivernya cewek juga begitu. Oke, Mbak Vera, curhat dong tentang manisnya atau pahitnya dulu deh. Kalau manisnya kayaknya udah tinggal dikit manisnya Mbak Vera ya. Cerita dong dikit tentang Apa tuh? Tentang pahitnya. Pahitnya Nggak ada yang pahit kecuali orderan sepi. ya, pahitnya deh gimana nih orderan sepi. Udah biasa ya orderan sepi gitu kan. Seminggu ini berasa banget apalagi sih. di corona ini ya Mbak ya. Corona ini lumayan orderan lumayan sepi ya. Iya, sepi. Kalau yang super duper pahit ada nggak Mbak sih? Ada nggak sih Mbak ide belepotan? Super duper pahit. Ya, super duper pahit ketemu sama customer yang gimana tuh? Ya kalau customer kan modelnya banyak ya. Yang waktu itu terakhir yang apa ya? Mungkin yang ngotot mau ngerokok di mobil aja sih yang bikin kesel. Oke, Gitu sama. aja. Ternyata kita sama ya. Sama-sama benci sama perokok ya. Apalagi aku juga dulu pernah ada customer yang maksa ngerokok dia, dan dia mau bayar 2 kali lipat. Sama ya begitu. Terus aku bilang, maaf ya Pak, bukan masalah 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat Bapak, cuman adalah saya tidak merokok. Aku bohong-bohong aja. Saya punya bayi Pak di rumah Pak. Ketika saya pulang saya nggak mandi, tapi asal cium anak saya, otomatis itu efeknya ke anak saya Pak. Begitu. Bapaknya bilang, sombong banget loh, dia bilang begitu. Oke, Ya, sama sih gitu. Ya nggak masalah ya. Yang penting kita kan mau hidup sehat ya. Kalau dia mau mati aja sendiri, jangan ngajak-ngajak. Bener nggak Mbak? Betul. Oke, terus ada nggak sih pelecehan seksual atau apalah begitu? Kalau pelecehan seksual secara negatif sih nggak ada. Banyaknya malah yang kayak Mbak, pelecehan seksual kan emang negatif. Iya, maksudnya mereka kalau kayak ngajak ngopi, ngajak makan sih masih sopan. Oh ya, ada yang biasa lah itu. Apalagi Mbaknya cantik kan. Oke. Jadi amit-amit jangan sampai ya Mbak ya ada pelecehan seksual ya. Sejauh ini kan gimana respon kita aja sih. Tergantung sama kitanya ya. Iya, kalau misalkan kitanya menanggapi dengan baik, tidak kan menolak tidak dengan harus kata-kata kasar. Iya, gestur kita aja sih. Betul. Ya, kalau misalkan kita jawabnya centil, sebenarnya nggak perlu dijawab dengan centil. Penampilan kita yang seksi sudah mengundang dia juga, bukan nggak bisa harus menyalahkan dia juga ya. Iya, betul. Gitu. Semua tergantung dari respon kita sih. Ya, tergantung sama kitanya juga. Penampilannya gimana. Tapi kalau penampilannya Mbak yang duper-duper cantik ini kayak begini begitu kan, kayaknya cowoknya juga pastinya akan menghargai lagi. Penampilannya udah sopan, baju panjang, pakai celana panjang, pakai celana jeans, jangan-jangan dalamnya digembok. ada alarmnya. Oh, ada alarmnya ya. Nah, aku udah hampir sampai tempat kerja. Dan Mbaknya mau narik lagi. Thank you ya Mbak Vera ya. Sukses selalu. Sama-sama. Jaga kesehatan. Tuh, udah pakai masker, hand sanitizer pasti ada dong. Ada. Kalau nggak ada juga beli tisu basah aja dulu untuk yang sifatnya urgent ya. Nggak ada hand sanitizer, pakai tisu aja. Yang penting sering cuci tangan, mau pakai tisu basah kek, mau pakai sabun kek, it's okay ya. Oke.
Hai Mbak. Hai. Akhirnya aku ketemu juga nih sama driver cewek. Oh ya? Ya. Aku dulu pernah jadi driver juga lah. Serius? Serius. Driver apa nih? Driver Grab. Waduh. Driver Grab tapi sekian tahun yang lalu. Jeruk naik jeruk. Iya, jadi aku udah pensiun itu kurang lebih 8 bulan yang lalu. Kenapa Karena pensiun? aku udah balik kantor. Oh gitu. Iya. Mbak, Yes. pernah dapat penumpang yang menyebalkan nggak sih? Alhamdulillah, puji Tuhan, dari sekian ribu baru satu sih. Oh iya. Ya. Kita lurus aja Kak Cantik. Lurus ya. Baru satu itu boleh diceritain nggak? Lurus boleh hijau. Mati. Boleh ceritain nggak? Yang menyebalkan itu. Iya. Jadi dia seorang laki-laki. Udah setengah umur sih. Ya, dia menganggap mungkin semua wanita Sama. atau mungkin seperti agak-agak bisa mau anak gitu ya. Dia pikir semua cewek bisa digenitin gitu ya. Iya. Ya dia tawar-tawar gitu, kamu sehari dapat berapa gitu kan. Aku kasih 5 kali lipat, 10 kali lipat, mau nggak? Temenin aku semalam aja. Waduh. Dikata. Saya bilang, aduh Pak, kalau saya mau kayak gitu ya saya nggak usah nyetir-nyetir gini. Saya bilang gitu kan. Oh kamu sombong, kata dia. Oh ya, saya memang gini adanya, tapi saya nggak merasa sombong, saya begini adanya. Kita menikmatin cari uang halal ya Mbak. Betul. Ya. Kita belajar mencari uang halal. Iya. Apa namanya? Tapi yang lebih menyebalkan lagi, dia pegang-pegang gitu. Wah, itu udah main fisik dong. Nah, udah main fisik dan itu aku marah. Dirimu nggak lapor, bisa lapor ke polisi loh. Aku bilang, aku udah sebenarnya udah mau turunin dia di pinggir jalan gitu kan. Tapi aku masih berpikir ya agak-agak rasional lah, karena sedikit lagi sampai di tujuan gitu. Cuma aku bilang, Pak, ini udah keterlaluan. Saya bilang, kalau sampai pegang tangan atau apa itu saya marah, saya bilang gitu. Kamu dari tadi senyum-senyum aja ya, itu saya merasa masih anggap santai. Menghargai bapak masih gitu ya, masih menghargai. Tapi memang sih kadang-kadang customer ya Mbak ya. Aku kan bawa taksi online tuh kurang lebih itu 4 tahun. Aku 4 tahun loh ya? buat taksi online ya. Aku juga 4 tahun. Tapi aku 4 tahun itu kan 8 bulan yang lalu ya. Oh iya. Oke, jadi ya, jadi itu lebih aku 4 tahun ya. Jadi apa namanya itu penumpang tuh kadang-kadang menganggap remeh kita sebagai driver, menganggap bahwa driver itu adalah hina lah atau apalah begitu. Tapi jujur ya Mbak ya, dulu di gelombang aku pertama dulu driver tuh keren-keren loh. Ya? Ada yang dosen, ada yang dokter, ada berbagai macam profesi lah begitu. Nah kalau yang sekarang ini kan memang udah tidak ada pilihan lagi seperti itu. Ya begitu. Sekarang juga lebih keren. Iya. Ini buktinya ibu yang sebelah saya ini ibu cantik begitu ya. Aduh saya mau gratisin aja kan. Jadi aku dulu juga pernah Mbak dapat penumpang cewek ya, cewek. Aku telepon 3 kali nggak diangkat, ya. Tapi nggak dalam waktu beruntun begitu, enggak. Apa jeda dong 5 menit. Terus aku SMS nggak dibalas. Dulu belum ada fitur chat. Gitu. Kita U-turn ya cantik. Ya. Terus apa namanya itu tiba-tiba dia datang itu dia marah-marah sama aku, dia bilang itu nggak sabaran banget sih Mbak lu Mbak jadi supir gitu. Hello. Iya. Gitu. Terus iya aku sedih, kesel, campur aduk begitu ya Mbak ya. Ya bagaimanapun aku masih manusia ya, begitu. Aku masih punya rasa marah. Dan dibanting pintu mobilku Mbak. Wah, bayangin tuh. Terus aku langsung rem mendadak. Sorry ya aplikator, penumpang tersebut aku turunin di tengah jalan. Karena dia sudah kasar. Iya, karena dia sudah kasar ngomongnya, sudah marah-marahin aku, dan dia udah ngata-ngatain aku jadi supir stupid. Dia bilang begitu, ya kan?
Padahal aku bilang begini, maaf ya, saya itu tidak stupid. Saya bilang, I'm not stupid. Saya bilang begitu. Dia menggunakan bahasa Inggris, lalu saya balas lagi dengan bahasa Inggris, begitu kan. Terus apa namanya itu, dan dia ngomong sama cowoknya atau bagaimana, saya kurang tahu. Karena waktu itu jam setengah 12 malam, Mbak. Hello, maaf ya, mau ngapain setengah 12 malam ya? Kalau kita kan setengah 12 malam kita kan ngalong. Ya Mbak, ya dia setengah 12 malam dia mau ke salah satu hotel. Ya, begitu. Bisa jadi aja dia mungkin mau meeting kali ya. Bisa. Tapi roti mini banget tuh gimana dong? Iya, ini meetingnya beda. Oke, jadi maaf ya aplikator, aku turunin penumpang karena aku merasa tidak nyaman. Aku sudah ngomong baik-baik, tapi dianya masih juga marah karena aku telepon 3 kali. Seperti itu. Banyak kok yang dikendala di lapangan ya satu-satunya seperti itu. Padahal kita tuh udah sabar. Mungkin, tapi aku bukan penyabar loh Mbak, makanya aku turunin. Kalau dirimu mungkin penyabar kali ya. Kalau posisi untuk nunggunya enak ya kan, masih mending. Ini posisinya di gang loh cantik. Posisinya jemputnya di gang, pengorbanan luar biasa. Dan setengah 12 malam kan banyak akses yang ditutup tuh. Karena juga di gang ya, begitu. Jadi sana tutup, sini tutup. Dan bagian kamu bidadari kenapa ngalong? Waktu itu karena kurang 1 trip, jadi nanggung begitu ya. Masih usaha begitu, ya. Usaha. Aku tuh tipikal orang yang maksimal. Maju terus pantang mundur. Jadi aku melakukan pekerjaan itu aku juga dengan maksimal. Wow, begitu ya, aku memaksimalkan. Kelihatan gak ya? Aku fokus dengan pekerjaan apapun pekerjaan yang aku lakukan. Demi seperti target, itu. ya. Betul. Jadi aku tidak suka bekerja dengan main-main, aku nggak suka nongkrong. Mantap. Begitu. Aku lebih suka ya narik, nyari duit. Sama begitu. dong ya kita ya. Ya, nongkrong sekali-sekali boleh, tapi nggak setiap hari begitu. Tapi kayaknya bukan nongkrong, duduk kali. Oh iya. Ya, begitulah suka duka menjadi taxi driver cantik begitu. Aku pikir dulu cuma aku doang, ternyata ada bukan cantiknya. Maksudnya taxi driver yang apa namanya tuh dimarahin sama penumpang lah, atau mungkin mainin sampai dicolek-colek sama oh no straight. Oke. Jadi ya begitulah. Oke Mbak cantik. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, ya, like and share ya. Maaf, ini bukan bermaksud apa-apa, tapi ini hanya untuk sharing saja, cerita tentang suka duka menjadi driver taksi online. Jangan lupa tersenyum ya. Sun sayang dari kita. Mwah.